Nabi bisa tadi membuat setiap masalah apapun ketika dipecahkan semuanya akan merasa menerima. Terakhir kita kemarin menjelaskan kisah tentang bagaimana Nabi memecahkan masalah tentang perdebatan orang-orang di kota Mekah. Pada waktu itu mereka pengen menentukan siapa yang berhak untuk mengembalikan batu Hajar Aswad ke tempatnya. Yang diceritakan bahwasanya Ka'bah itu sedang direnovasi, batu Hajar Aswad diturunkan, kemudian setelah selesai itu akhirnya mereka setiap suku di Mekah pada waktu itu pengen untuk naruh batu Hajar Aswad itu kembali, tapi akhirnya mereka berdebat. Akhirnya Rasulullah menyelesaikannya. Apa kata Rasulullah? Ambil kain, bentangkan kain. Akhirnya Rasulullah naruh itu batu di tengah-tengah kain tadi. Akhirnya kata Nabi, setiap suku pemimpinnya angkat, sehingga akhirnya mereka menerima semua. Akhirnya merasa dihargai semua, merasa punya andil semua dalam membangun atau merenovasi Ka'bah, mengembalikan batu Hajar Aswad ke tempatnya. Jadi inilah bagian kecerdasan Nabi, sehingga akhirnya mereka merasa senang, merasa menerima atas keputusan Nabi ini. Kemudian juga dengan kecerdasan Nabi ini dikatakan yaqazatuhu sallallahu alaihi wasallam, kewaspadaan atau kehati-hatian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatajalla kamalu aqlihi syarifi sallallahu alaihi wasallam fi yaqazatihi ma'al mu'tadina lahu bil adawati. Dikatakan dan nampak kesempurnaan akal Nabi itu di dalam kewaspadaan beliau terhadap lawan-lawan yang musuhi beliau. Jadi mana kecerdasan Nabi itu bisa juga dilihat kata dari apa? Dari kewaspadaan beliau menghadapi lawan-lawan atau musuh-musuhnya. Wa akhadhahu bi anwa'il hadzari minhum, dan Nabi itu sangat waspada terhadap musuh-musuh tadi. Jadi Nabi itu kan di masa Nabi banyak orang-orang yang memerangi umat Islam, kaum muslimin. Nabi hati-hati. Nabi saking cerdasnya punya kewaspadaan yang luar biasa sehingga tidak mudah tertipu, tidak mudah ditipu. Itu dikatakan seperti itu. Waraddahu makrahum alaihim, dan Nabi itu membalas tipu daya makar itu untuk mereka. Jadi akhirnya ketika kaum kafir itu ingin melakukan makar tipu daya, maka akhirnya semua tipu daya makar itu kembali kepada mereka. Kenapa? Saking cerdasnya Nabi sehingga akhirnya tadi seperti itu. Jadi Nabi itu punya siasah yang luar biasa, punya strategi yang luar biasa ketika menghadapi musuh. Kecerdasan Nabi ini yang akhirnya membuat umat Islam bisa setiap peperangan menang. Kenapa? Karena siasah. Karena para sahabat tidak bakal berani menentukan sesuatu kecuali minta saran Nabi, minta keputusan Nabi. Meskipun mereka para sahabat punya mungkin saran, ide, tapi diceritakan Nabi dulu. Kalau Nabi katakan ini bagus, baru diterima. Tapi kalau tidak bagus, tidak. Seperti masalah di perang Ahzab atau perang Khandaq. Itu kan kita tahu perang Khandaq itu dikatakan perang paret, karena pada waktu itu di peperangan itu tuh perang Ahzab itu kan kaum muslim membuat paret mengelilingi kota Madinah, sehingga para musuh orang-orang kafir Quraisy, Yahudi, Bani Nazir, orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah itu tidak bisa menyerang. Kenapa? Dikelilingi dengan paret, tidak bisa datang masuk ke kota Mekah. Kenapa? Dibuat paret itu Khandaq. Tapi ini Khandaq itu menggali paret ini saran dari seorang sahabat nama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang ngasih saran, ya Rasulullah, cak mana kalau kita perang kaget mengadakan ini, karena mereka banyak ya Rasulullah. Kalau kita langsung perang kalah, 10.000 menghadapi 3.000. 10.000. Kenapa? Perang Ahzab atau perang Khandaq itu adalah gabungan orang-orang kafir Quraisy dan Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir ini Yahudi yang dulu tinggal di kota Madinah. Ketika Rasulullah menaklukkan kota Madinah, mereka akhirnya keluar dari kota Madinah. Sebagian keluar mereka, sehingga karena keluar masih punya dendam, akhirnya mereka ini Yahudi yang masih memusuhi Islam ngajak orang kafir Quraisy di kota Mekah. Masih ngelobi, cawana kalau kita kepung, kita serang umat Islam di Madinah. Ya, bahasanya ya sakit hati, nyari rewang. Gitu. Nyari akhirnya kafir Quraisy yang di kota Mekah, mereka ini orang Madinah, keluar. Kenapa? Karena tadi ketika Madinah dikuasai, mereka tidak mau beriman dan tidak mau mengikuti perjanjian kaum muslimin, akhirnya ya mereka keluar. Ya, mau tak mau mereka harus keluar. Nah, ketika mereka keluar, mereka sakit hati, akhirnya mereka tadi berupaya nyari rewang, nyari kawan, nyari sekutu untuk bisa memerangi umat Islam. Sehingga akhirnya tadi kalau Yahudi Bani Nadir ini mengajak orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Akhirnya mereka punya pasukan 10.000.
Akhirnya terdengar berita bahwa mereka akan diserang. Akhirnya tadi Salman Al-Farisi ngasih saran, ya Rasulullah, kalau kita langsung hadap-hadapan kalah gitu, 10.000 ngelawan 3.000 gitu cuma. Cak mana kalau kita tadi kita gali parit ngeliling kota Madinah sehingga akan ketika mereka nak masuk dah baca. Akhirnya saran tadi diterima oleh Rasulullah. Jadi seperti itu ya, karena Rasulullah juga memahami, oh ini baru bagus. Kenapa? Untuk meminimalisir korban, itu pertama. Ya, kenapa? 10.000 lawan 3.000 ya, kita bisa bayangkan. Mungkin akan banyak terjatuh korban di situ. Seperti itu. Jadi makanya ini dikatakan seperti itu. Nabi itu sangat hati-hati terhadap tipu daya musuh, itu kadang balik lagi ke mereka. Itu. Faqad amara Zaid bin Thabit an yata'allama kitabatal Yahudi wa lughatahum. Dan Nabi itu apa? Memerintahkan Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit ini salah satu sahabat yang cerdas, itu kan dikatakan ulamanya sahabat pada waktu itu, termasuk yang cerdas, yang sudah menguasai baca tulis, sudah bisa baca tulis. Maka saya kira Nabi merintahkan Zaid bin Thabit apa? Untuk mempelajari kitab-kitab Yahudi dan mempelajari bahasa-bahasa mereka. Ya, ini strategi Nabi. Kenapa? Biar kita ngerti, gitu. Ya, bahasanya biar apa yang diomongi orang Yahudi, apa yang dipelajari yang di orang Yahudi itu bisa dipahami umat Islam. Ya, jadi ketika berperang kita tidak butuh niat. Ya, jadi Nabi sampai seperti itu. Ya, Nabi memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mempelajari kitab-kitab Yahudi dan mempelajari bahasa-bahasa Yahudi. Biar apa? Tujuannya biar tahu. Mereka tujuannya apa, punya niat apa, biar tahu, biar paham. Ya, kalau kita tidak paham, kita baca, misalkan baca majalah, bahasanya bahasa Arab, kita baca bahasa, tidak baca ngerti, kita juga tidak ngerti apa maksudnya, tidak ngerti gitu. Atau kita misalkan maaf ada wong luar negeri ngomong bahasa Inggris depan kita, dia ngomong kita dengar, tidak tahu ya, mungkin dia ngatui kita apa tidak tahu gitu, kan seperti itu. Nah, maka Nabi nyuruh pelajari bahasa-bahasa orang Yahudi, pelajari kitab-kitab mereka. Wadzalika akhzan bi asbabit tahaffuzi min makrihim wa khadi'atim. Dan ini dilakukan oleh Nabi, hal itu dilakukan Nabi dengan sebab apa? Untuk menjaga diri daripada tadi makrihim, tipu daya mereka, kejahatan mereka, dan tadi tipu daya mereka, kejahatan mereka. Jadi ini cara Nabi, cerdasnya Nabi seperti itu, nyuruh sahabat pelajari ini bahasa Yahudi. Kenapa? Enggak tahu dia nak nipu kita apa nak jahat dengan kita, tidak tahu. Ya, kalau kita tidak ngerti bahasa mereka, kita tidak tahu apa kehendak mereka. Maka wa min thamma qila, oleh karena itu dikatakan apa? Man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim. Barang siapa mempelajari bahasa suatu kelompok, suatu kaum, maka dia aman daripada tipu dayanya. Maksudnya aman gitu. Kita ngerti apa yang diomonginya, kita ngerti apa yang kehendak dia. Kalau kita ngerti bahasanya. Kalau kita tidak ngerti tadi, dia ngatui kita tidak tahu. Kita ketawa-tawa padahal ngatui kita, kan tidak ngerti bahasanya. Tapi kalau kita ngerti, kita akan paham. Jadi sampai seperti itu Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi bagaimana kita kewaspadaan Nabi, karena kesempurnaan akal beliau, kecerdasan yang luar biasa dalam masalah strategi, taktik melempang seperti itu Nabi. Berusaha untuk menjaga bagaimana ini tadi, tipu daya mereka, orang-orang yang musuh Islam itu tidak sampai kena, bahkan Nabi bisa membalikkan untuk mereka lagi, balik kepada mereka makar mereka, tipu daya mereka, seperti itu. Wa arsala yauma badrin wal ahzab man yakshifu lahu an adadil aduwi wa uddatihi wa hadza yadullu ala tamami yaqzatihi allati yatajalla fiha kamalu aqlihi syarif. Jadi Nabi apa dikatakan mengutus pada perang Badar dan perang Ahzab orang-orang atau sahabat-sahabat yang yakshifu lahu an adadil adwi, yang bisa memberikan informasi, memberitahu tentang jumlah musuh, persiapan musuh gitu. Jadi Nabi ketika misalkan ada peperangan, Nabi kadang mengutus berapa sahabat jadi mata-mata berapa musuh itu jumlahnya, apa persiapan mereka, sampai seperti itu Nabi. Kewaspadaan Nabi seperti itu. Ketika perang tidak main masih modal nekat, berjalan langsung masuk, tidak. Beberapa sahabat disuruh dulu jadi mata-mata masuk ke sana, perhatikan berapa jumlah mereka, apa persiapan mereka, sehingga kita umat Islam kaum muslimin pada kita punya persiapan juga. Oh kalau musuh lebih banyak dari kita cak mano, akan seperti itu.
Jadi ini strategi, ini kecerdasan Nabi seperti itu. Tidak langsung main serang, tidak langsung ini, karena cerdas Nabi itu. Maka dia kata seperti itu. Orang yang memberikan tahu tentang jumlah persiapan wahada, dan hal inilah yadullu ala tamami yaqadzatihi, menunjukkan bagaimana sempurnanya kewaspadaan Nabi, kehati-hatian Nabi, allati yatajalla fiha kamalu aqlihi syarif. Dan juga ini menunjukkan bagaimana jelasnya dalam kesempurnaan kecerdasan akalnya Nabi. Jadi kewaspadaan Nabi ini, kehati-hatian Nabi ini menunjukkan bagaimana tadi Nabi ini orang yang benar cerdas gitu, pinter gitu. Jadi dalam segala hal itu memang benar-benar berpikir. Bahasa kalau sekarang uangnya visioner, uangnya itu maju ke depan, pandangannya jauh ke depan, tidak gegabah bahasa kita nih. Ada orang gegabah, pokoknya ini tak mikir panjang lagi cak ini. Nah, tidak Nabi. Nabi umumnya visioner. Jadi kedepannya cak mano, cara yang bagus cak mano, cara ini cak mano. Nabi seperti itu. Kenapa? Menunjukkan kecerdasan Nabi. Jadi kehati-hatian Nabi ini, kewaspadaan Nabi menunjukkan kecerdasan Nabi. Tidak gegabah uangnya, tidak sembarangan. Ketika ngadep musuh yang cak ini gitu. Kalau yang cak ini gitu. Jadi ini menunjukkan bagaimana kecerdasan akal Nabi, kata Nabi Muhammad. Sampai ketika perang ngutus berapa sahabat untuk jadi mata-mata. Sehingga akhirnya tahu, oh kekuatan musuh sekian, berarti kalau kita kurang, cak mana kita ngadepinya. Kan seperti itu. Sehingga akhirnya ketika kita tahu berapa jumlah musuh, kita juga buat strategi. Contoh kayak di perang Uhud, seperti itu. Nabi ngatur akhirnya apa? Ada sebagian sahabat yang harus tetap jago di pucuk gunung Jabal Uhud, jangan ikut turun ke bawah kalau. Strategi, karena tahu pada waktu itu kaum muslimin lebih sedikit, sedangkan musuh banyak. Jadi Nabi buat strategi. Kalau ikut strategi Nabi insya Allah menang. Tapi kan kita lihat kejadian di perang Uhud kan itu kaum muslimin kalah, hampir kalah. Bahkan Nabi hampir terbunuh di situ. Kenapa tadi? Tidak nurut kata Nabi. Kan ketika perang Uhud kan seperti itu. Nabi ngomong, pokoknya Nabi tunjuk beberapa sahabat yang tetap jago, penunggang kuda, pemanah itu tetap di pucuk Jabal Uhud, apapun yang terjadi. Nak kaum muslimin menang, nak kalah, tetap di pucuk, jangan turun. Ini strategi Nabi sudah ngatur. Tapi akhirnya apa tadi? Ketika itu pada waktu itu kaum muslimin sudah menang, kaum kafir itu sudah mundur gitu. Dan akhirnya ketika menang mereka, ya kaum yang di bawah mereka di pucuk nyaksikan kan gitu. Karena mereka di pucuk sebagian ada yang cuma manah dari pucuk, bantu maksudnya menyerang, membunuh musuh kaum kafir tapi dari pucuk, di panah-panah be. Tapi ketika sudah itu kaum kafir mundur gitu. Karena ngerasa sudah kalah, dan kaum muslimin pada waktu itu tadi ada rampasan perang, bahasa kita hasil-hasil yang dibawa oleh yang meninggal tadi kan, baju perang, senjata diambil. Yang di pucuk pengen juga turun, akhirnya apa? Turun kalau Pak Nabi ngomong tadi, apapun terjadi jangan turun. Mereka turun, akhirnya apa? Mereka dikepung kembali. Hampir di situ Rasulullah hampir mati. Kenapa? Tidak nurut apa kata Nabi. Padahal Nabi umumnya visioner, tahu harus cak mana. Jadi kalau nurut kata Nabi pasti benar. Jadi ini bagaimana kesempurnaan tadi akal Nabi menunjukkan tadi kewaspadaan, kehati-hatian Nabi itu terhadap musuh-musuh luar biasa. Karena inilah penting, itulah penyebab kenapa umat Islam ini dalam peperangan menang. Kenapa? Mereka ikut strategi yang dibuat oleh Nabi. Dan insyaallah kita lanjutkan ke depan di pertemuan akan datang cerita-cerita tentang bagaimana kewaspadaan, kehati-hatian Nabi terhadap musuh-musuh yang memerangi umat Islam. Mungkin dari sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah